Pertanyaan saya, jam berapa WTC terjadi? Pagi hari kan? Catat pagi hari. Apa yang identik dengan pagi hari? Matahari terbit, betul? Catat matahari terbit. Berikutnya, tanggal berapa terjadinya? 11 September. 11 September. Tapi mereka menuliskannya tidak seperti itu. Ketika menyebutkan tanggal, mereka selalu bulan dulu. 911. Ketiga, tahun berapa terjadinya? 2001. Kenapa harus 2001, Bapak Ibu? Jumlahkan, sudah tambah 1 tambah 1 berapa? 11. WTC kalau dilihat dari jarak jauh, tinggi tidak? Seperti angka berapa? Itu momentum pertemuan iblis dan dajjal di seketika bermuda. Mereka mengaku sama-sama sebagai Tuhan yang maha tinggi dan kembar, yang satu tampak, yang satu tidak tampak. Itulah kata-kata ajazil iblis. Ketika Allah takdirkan dia bertemu dengan Samiri di seketika bermuda, Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal akan muncul dari seketika bermuda mengatakan demikian. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Peristiwa ini terjadi di negara mana? Amerika. Amerika disebut juga sebagai negara hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, karena aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kenapa Ajazil mengatakan saudara kembar? Wah, pembahasannya panjang. Kenapa saudara kembar? Satu, sama-sama dilahirkan di negara, di kota, di desa, di negeri yang dihancurkan oleh Allah atas perintah Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ajazil ketika Al-Haris dipaling di Syam Palestina, dihancurkan, dia diselamatkan. Saat itu dia masih balita, dibawa ke alam malaikat, maka hidup bersama malaikat. Yang namanya malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka seumur hidupnya iblis Ajazil tidak pernah berbuat dosa. La ya'sullaha tarfata 'ainin madam hayatihim. Tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun selama dia hidup bersama para malaikat. Setiap 1000 tahun gak pernah maksiat sedikit pun, naik itu derajatnya. Hatta ya'tadil bi syafaratil kiramil barrah, sampai sejajar dengan malaikat yang 10 dan selisting sama Jibril. Saking takwanya Ajazil. Dosa pertama yang dia lakukan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS atas perintah Allah. Di saat itu dia mendapatkan gelar iblis. Silakan buka tafsir Al-Baqarah ayat ke-30 atau tafsir surat Al-Kahfi ayat 24 kalau tidak salah terkait dengan iblis. Tafsir Ibnu Katsir yang saya buka. Baik Bapak Ibu, bisa diikuti? Itu iblis dibawa ke alam malakut. Samiri sama-sama dilahirkan di negeri yang dihancurkan Allah. Samira dinamakan Samiri, dikaitkan dengan Samira. Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten. URB dari Bandung Al-Bandungi. Kalau ada ustaz dari Pekanbaru, Pekanbarui. Karena lahir di Samira. Samiri, Samirah sama dengan Al-Haris, kampung halaman Ajazil. Maksiat, mungkar-ingkar, tidak ditoleran lagi oleh Allah. Hancurkan Jibril. Ketika malaikat Jibril akan menghancurkan, Samiri masih balita, Ajazil juga masih balita. Kalau Ajazil dibawa ke alam malakut, Samiri dibawa ke sebuah pulau. Ada penelitian pulau yang disebutkan yang dimasukkan adalah Pulau Socotra di Laut Yaman, ujung Jazirah Arab. Di pulau ini banyak keajaiban. Nanti saya perlihatkan sedikit deskripsi dari gambar atau gambaran dari pulau ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi angka 11 ini menggambarkan berdirinya WTC. Satu hal yang menarik Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan di sini. Saya mengamati saat itu pada peristiwa WTC terjadi. Saya sedang belajar Microsoft, mendalami siapa Bill Gates. Dan sampailah pada kesimpulan kalau Bill Gates ini adalah bagian dari kabaris, bagian dari Illuminati. Belakangan kita tahu dia berada di balik pandemi COVID-19 kan? Betul Bapak Ibu?
Terbukti sekarang. Dulu ada orang mencibir saya. Sekarang mana cibirannya? Sudah terbukti kan kalau dia Yahudi? Saya tidak heran kalau ada orang yang tadinya tidak terkenal, tiba-tiba terkenal. Dalam bidang apapun, politik, entertain, bisnis, ekonomi, apapun. Ya, karena sistem yang berlaku sekarang adalah sistem Dajjal. Siapapun bisa terkenal mendadak, siapapun bisa maju mendadak, sukses bisa mendadak, asalkan menjadi bagian dari sistem. Betul? Ya. Itu Bapak Ibu, bisa diikuti termasuk Bill Gates. Ada satu simulasi yang saya lakukan. Ini sekali lagi hanya simulasi saja, sebagai wacana saja, tapi ini bisa menjadi clue untuk memahami ini Bapak Ibu. Bill Gates selalu menggunakan kode biblikal dalam visual basicnya ketika membuat fonts kode-kode huruf. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Beberapa hari setelah WTC dihancurkan, ribut sebuah rumor di Boston. Ada seorang mahasiswa S2 dari Indonesia yang dosen, kakaknya itu dosen teman saya, cerita adiknya menyampaikan berita dari Boston. Kalau di Boston itu ramai seperti ini Bapak Ibu, bahwa salah satu pesawat yang menabrak menara kembar, nomor penerbangannya itu adalah Q33NY. Beredar rumor di Boston kalau Q33NY adalah salah satu nomor seri penerbangan salah satu pesawat yang menabrak menara utara WTC. Yang saya lakukan adalah yang kedua ini, saya rubah fontnya ke Wingdings. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi? Kita rubah fontnya ke Wingdings. Yang jelas Bapak Ibu, mohon maaf. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Q33 ini berubah menjadi pesawat yang menabrak bangunan yang sama. Dan itu dibajak, ini simbol bajak laut kan? Pertanyaan saya, kenapa simbol bajak laut tengkorak? Bukankah Yudas Iskariot setelah dikuburkan, setelah disalib, di saat itu dia kehilangan mata kanannya dan dia dikuburkan oleh orang-orang yang Romawi, dan Barnabas menyaksikan kalau dia dikuburkan dan dia yakin kalau dia adalah Dajjal. Maka setelah 3 hari 3 malam Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Itu terjadi di Bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Dan bajak laut mata kanannya pecahkan. Berapa matanya bajak laut? 1 apa 2? Yang satu selalu ditutup kan? Dajjal matanya berapa? Dan di mana Dajjal dibajak? Dikuburkan di Bukit Golgota. Ini hanya simulasi, clue. Tapi itu clue. Baik, yang ini seolah memberitahukan pada kita bahwa pesawat yang dibajak, yang menabrak menara kembar itu dibajaknya adalah oleh, pertanyaannya, setiap harinya berapa orang Yahudi yang kerja di WTC? Banyak kan? Tapi satu pun tidak ada yang menjadi korban. Karena Mossad sudah memberitahu, jangan ngantor, karena itu akan kami hancurkan. Maka tidak ada seorang pun orang Yahudi yang menjadi korban. Itu pertanyaan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang berikutnya saya rubah fontnya ke Wingdings. Tidak Wingdings. Maaf saya kalau taktik Bapak Ibu. Aduh, bisa. Ada. Udah kontrol Z Pak ini. Ada tadi. Yang ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu?
ini simbol Yerusalem, ada sinagog dan pohon Natal. Itu simbol Yerusalem kan? Kalau ini sinagoga identik dengan Yahudi, kalau pohon Natal identik dengan. Lalu apa simbol yang identik dengan Islam? Simbol yang identik dengan Islam, Bapak Ibu? Betul? Ini simbol yang identik dengan Islam. Pertanyaan saya, betulkah ini simbol Islam? Setahu saya ini adalah bulan dan ini matahari. Quran surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, bulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujud itu kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum ta'budun. Hal memang kamu kepada Allah menyembahnya. Sesuatu dalam dunia eksektor. Buka Illuminati.com. Mereka mengatakan kami menguasai dunia adalah melalui dua ranah. Ranah arsitektur dan media visual. Arsitektur. Dalam terminologi arsitektur, sesuatu yang di atas kubah adalah sesuatu yang diagungkan. Ma fawqal kubbata fahuwal mu'azzam. Segala sesuatu yang ada di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid menyimpan bulan bintang di atas kubah. Apakah itu mereka mengagungkan bulan dan bintang? Padahal yang berhak diagungkan adalah Allah. Betul Bapak Ibu?